Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-temanku, kawan-kawanku, saudaraku, ketemu lagi dengan saya Mas Prasto dari Yogyakarta. Nanti kalau ketemu di jalan, mohon saya disapa Mas Pras, assalamualaikum. Saya akan senang menjawab sapaan Anda semua, panjenengan semuanya, karena kita ada bersaudara. Kali ini karena kita bersaudara, saya mau ngajak diskusi teman-teman, ngajak merenung dan mawas diri. Nggih, gitu ya. Teman-teman, saya mendengar beberapa waktu yang lalu tentang wayang Kanjeng Kalijogo yang digunakan untuk dakwah itu ada yang menyalahkan. Beberapa orang ada yang menyalahkan dan saya tidak perlu sebut namanya. Gitu nggih? Yo. Alasannya apa teman-teman? Mereka yang menyalahkan beralasan wayang yang digunakan oleh Kanjeng Kali untuk dakwah itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah berdakwah dengan wayang. Yuk teman-teman, kita diskusi, kita merenung, kita mawas diri. Dulu ketika kita masih kecil ataupun sekarang mungkin kita belajar huruf hijaiyah. Yuk pelan-pelan saya bacakan teman-teman. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, dzal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, dho, ain, ghoin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamzah, ya, lam alif. Teman-teman, saya mau nanya, apakah teman-teman bisa membuktikan bahwa huruf-huruf ini Nabi pernah belajar dan mengajar? Setahu saya, Nabi belum pernah mengajar. Tak ulangi lagi, itu setahu saya. Kalau teman-teman bisa membuktikan, boleh monggo, saya akan mengikutinya. Teman-teman, contoh ya, huruf alif dikasih fathah dibaca A. Saya mau nanya, apa Nabi pernah mengajar? Dikasih kasroh jadi I, dikasih domah jadi U, A, I, U gitu. Apakah Nabi pernah mengajarkan seperti itu? Kalau belum pernah mengajarkan, berarti tidak pantas kita menyalahkan Kanjeng Kali yang berdakwah dengan wayang dengan alasan Nabi tidak mengajarkan. Padahal kita juga berbuat perbuatan yang Nabi juga tidak mengajarkan, teman-teman. Ya toh? Huruf ba misalnya, kasih fathah jadi ba, kasih kasroh jadi I, domah jadi bu, ba, bi, bu, begitu kan, teman-teman? Apakah Nabi pernah mengajarin seperti itu, teman-teman? Ngajarin sahabatnya ataupun siapa, fathah, kasroh, domah, dari huruf ba jadi ba, bi, bu. Nah, saya mau nanya, mana buktinya Nabi pernah mengajarkan? Nah, tak ulangi lagi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Kanjeng Kalijogo yang mengajarkan Islam dengan model wayang dengan alasan Nabi tidak pernah mengajarkan. Padahal kita juga sama, kita juga belajar, mengajar, juga kadang-kadang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Oke. Ini tak lanjutkan dari mulai alif, ba, ta sampai hamzah ya, bisa lama ini teman-teman. Ya, langsung saya sikat aja. Contoh gini teman-teman, ilmu tajwid ya, kadang-kadang ada idgham binghona, idgham bilangguna, ada idhar, ada ikhfa, ya gitu kan. Itu juga saya mau tanya, itu dari mana? Apa dari Nabi Muhammad? Apa dari Rasulullah? Mana buktinya dari Nabi? Apakah Nabi juga pernah mengajarkan seperti itu? Idgham binghona, idgham bilangguna, idhar, ikhfa, gitu nggih? Masuk dengan dengung, masuk tidak dengan dengung, bacaan panjang, itu apa Nabi pernah mengajarkan? Setahu saya Nabi itu dari Allah, dari malaikat Jibril pada Nabi menghafal, tidak membaca. Nabi tidak membaca, kawan-kawan. Jadi kalau kita itu hanya karena
tidak ada contoh dari Nabi terus menyalahkan Kanjeng Kali yang dakwah dengan wayang. Kita pun juga sama, kita berbuat juga tidak ada contoh dari Nabi. Ya, gini contoh. Saya mau nanya teman, saya mau nanya gini teman, diskusi ya, kita saudara. Setahu saya Nabi Muhammad SAW itu wafat di pangkuan istrinya, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah ridho kepada beliau. Setelah wafat, Nabi dimakamkan di mana kawan-kawan? Di kamarnya, tidak di tempat pemakaman umum. Pertanyaan saya, kalau kita meninggal dimakam di mana teman-teman? Di TPU kan? Tempat pemakaman umum, nggak di kamar toh. Berarti ada hal yang khusus untuk Nabi, ada yang tidak kawan-kawan. Jadi kita mengikuti tidak mutlak ikut Nabi. Ada yang khusus teman-teman. Tak ulangi lagi, Nabi meninggal itu di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah meninggal, Nabi dimakam di kamarnya. Nah kalau besok saya meninggal, saya dimakam di mana? Mau di kamar saya? Ya, dimakam di tempat umum. Gitu kan teman-teman? Ya. Contoh lagi kan, gini. Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat tarweh, sholat qiyamul lail di sepertiga malam yang akhir. Kalau sekarang kira-kira yo jam 2 malam sampai menjelang subuh. Kalau kita bagaimana? Tidur toh, jam segitu. Nah, kita qiyamul lail atau sholat malam atau sholat tarweh setelah sholat isya baru sholat tarweh. Saya mau tanya, kok nggak kayak Nabi jam 2? Nggak kuat kita, pasti nggak kuat kita. Nabi itu kalau sholat malam kira-kira antara jam 2 sampai jam menjelang subuh, sampai saat-saat sahur itu. Nah, kita nggak mampu. Jadi mohon teman-teman saudara, karena kita adalah saudara, jangan mudah menyalahkan Kanjeng Kali yang dakwah dengan wayang. Tidak harus plek dengan Nabi kawan-kawan. Ya toh. Sekarang gini, contoh lagi teman. Buka bersama takjilan. Saya mau nanya, apakah Nabi pernah mengadakan takjilan? Puasa itu setiap menjelang maghrib ada takjilan, namanya buka bersama. Ada panitia takjilan, ketua panitia, kemudian ada sekretaris, ada bagian humas. Saya mau nanya, apa Nabi pernah mengajarkan, oh ketua takjilan siapa itu, kemudian sekretaris siapa, bendahara siapa, humas siapa, yang cuci piring siapa? Saya mau nanya, apa itu Nabi juga pernah mengajarkan teman-teman? Saya mau nanya, mana buktinya kalau Nabi pernah mengajarkan? Ya, jadi ingat ya, di sini saya diskusi, mengajak diskusi, karena kita adalah bersaudara, ya, agar tidak mudah menyalahkan orang. Sedikit-sedikit ini nggak ada tuntunannya dari Nabi, salah gitu kan, yo, gitu kan. Nah, jadi betapapun kita ada orang yang misalnya membenci Kanjeng Kali yang dakwah dengan wayang, maka sebenarnya setiap kita sholat pun Kanjeng Kali sudah mendapatkan pahala. Jasa-jasa beliau sudah menyampaikan dakwah di tanah Jawa secara sanad sambung menyambung sampai kepada kita dakwah beliau. Setiap kita berbuat baik, setiap kita beramal soleh, Kanjeng Kali mendapat pahala. Buat kita bencinya kayak apa pada Kanjeng Kali, tetap mendapat ganjaran beliau itu. Setiap kita berbuat amal soleh, maka tidak pantas bagi kita untuk menyalahkan Kanjeng Kali yang dakwah dengan wayang dengan alasan tidak ada tuntunan dari Nabi. Sesungguhnya kita juga berbuat amal banyak yang tidak ada tuntun dari Nabi, gitu. Jadi kalau saya ngomong lagi teman-teman, menyampaikan lagi gini, di hadis Bukhari, teman-teman bisa membuka kitab Bukhari. Nabi pernah bersama Abu Hurairah berjalan suatu malam. Nabi dengan bahasa kita tak sampaikan, Nabi pernah berpesan pada Abu Hurairah agar tetap bertahan di tempat itu. Lalu Nabi berjalan menuju tempat yang gelap. Kemudian terdengar suara teriakan-teriakan. Itu adalah Nabi menyampaikan ancaman kepada jin, ancaman neraka pada jin yang tidak beriman. Jin itu takut atas ancaman Allah, dia teriak ketakutan. Dan Nabi juga memberikan harapan surga begitu.
pada jin yang beriman. Kemudian Nabi kembali pada Abu Hurairah. Nah, jadi kita umatnya tidak wajib dan tidak perlu dakwah kepada bangsa jin, itu hanya khusus untuk Nabi. Coba kita bayangkan teman-teman, kalau kita dakwah pada jin dengan alasan ikut Nabi, kita kayak orang gila teman-teman. Di air terjun kita ngomong sendiri, kan kayak orang gila itu. Lalu kita masuk ke gua ngomong sendiri, kayak orang gila. Di bawah pohon besar ngomong sendiri, kan kayak orang gila teman-teman. Jadi itu hanya khusus untuk Nabi. Ada hal yang khusus untuk Nabi, ada yang juga untuk umatnya. Tadi saya sudah menyampaikan ya, Nabi meninggal di makam di kamarnya, kita tidak. Nabi dakwah pada jin, kita tidak, ya. Jadi ada hal yang untuk Nabi saja, ada yang juga untuk umatnya. Dan saya berpesan teman-teman, kita bersaudara, jangan mudah menyalahkan orang. Apalagi menyalahkan leluhur, menyalahkan Kanjeng Kalijogo yang dakwah dengan wayang. Itu mungkin dari saya, karena kita bersaudara, saya mengajak diskusi. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya. Itu dari Jogja, nggih. Panggil saya Mas Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.